Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Kenapa bulan Ramadan dikatakan Syahrul Quran? Karena pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Karena itu umat Islam pada bulan Ramadan ini didorong, dianjurkan, disunnahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Karena demikian besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan diberikan satu kebaikan. Bahkan satu kebaikan ini dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Subhanallah. Bayangkan berapa banyak huruf yang kita baca ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ketika kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf yang kita baca? Demikian banyak pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu pada bulan Ramadan ini mari kita targetkan paling tidak untuk mengkhatamkan satu Al-Quran 30 juz. Paling tidak seperti itu. Kita bersungguh-sungguh untuk itu. Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Hudal linnas, ini kata yang penting. Sebagaimana kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Al-Quran juga adalah sebagai pedoman hidup kita. Hudal linnas, menjadi petunjuk untuk manusia. Karena itu Al-Quran tentu saja tidak cukup untuk sekedar dibaca, meskipun pahalanya sangat besar. Tapi fungsi yang penting juga dari Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup manusia, sebagai pedoman hidup kita. Karena dengan Al-Quran kita memiliki pandangan hidup yang jelas. Kita tahu siapa yang menciptakan alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu untuk apa kita hidup di dunia adalah semata-mata untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu mau kemana kita setelah hidup di dunia ini, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dengan Al-Quran kita mengetahui itu. Dan dengan Al-Quran juga kita memiliki standar hidup yang jelas. Mana yang baik itu jelas, mana yang benar itu jelas, mana yang buruk itu jelas, mana yang salah itu jelas. Bahwa yang baik, yang benar adalah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perkara-perkara yang dibolehkan atau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, apa yang disebut dengan perkara yang buruk, pekerjaan yang buruk, adalah perkara-perkara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hidup kita pun menjadi jelas, standar hidup kita pun menjadi jelas, baik dan buruknya pun menjadi jelas. Tidak sekedar jelas, apa yang kita dapat pun menjadi jelas. Kalau kita taat pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapat surga. Sebaliknya, kalau kita melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat keras. Karena itu di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, marilah kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi lebih jauh dari itu kita terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita terapkan Al-Quran dalam negara kita dengan berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah umat Islam membutuhkan khilafah Islam sebagai negara yang akan menerapkan seluruh syariah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.